Oke, pagi guys, morning konco kelap ya. Di lebaran hari kedua ini, mumpung libur ya, saya ingin kasih kalian, kasih kamu tips bagaimana sih merawat motormu supaya catnya awet ya. Beberapa dari teman-teman kemarin waktu aku posting di Instagram yang motor Mio hitam itu ya, itu kan mengkilap banget ya kan. Nah itu pada tanya, dikasih apa sih? Terus tipsnya merawat supaya kilapnya awet itu gimana? Nah, oke guys. Nomor satu ya, tiga hal yang harus kamu hindari ya. Tiga hal yang kamu harus hindari supaya cat motor atau kendaraan kamu itu nggak cepat kusam ya, nggak cepat kusam. Karena tiga hal penting ini yang biasanya tidak pernah dipikirkan oleh para pemilik motor ya, terutama buat yang suka cuci motor sendiri ya. Tiga hal ini harus kamu perhatikan guys ya. Satu, dalam keadaan kotor ya, dalam keadaan kotor motor atau kendaraan kamu ya, jangan pernah mengelap atau pakai kemucing, sulak ya, kemucing untuk membersihkan ya. Jadi kadang-kadang ada kan yang motor dalam keadaan kotor itu langsung dilap pakai kanebo basah. Nah itu jangan ya. Terus motor dalam keadaan berdebu ya, kadang-kadang supaya nggak malas cuci atau biar irit ya, itu dilap pakai lap fiber itu ya, kain fiber ataupun kemucing ya. Itu jangan pernah ya. Kalau saya sih nggak pernah guys. Jadi kalau misal kotor, berdebu ataupun kotor, lebih baik dicuci ya. Karena apa? Alasannya ini, kotoran itu kan mengandung partikel debu dan pasir ya. Kotoran itu kan apalagi kalau habis hujan-hujan ya, dipakai hujan-hujan. Nah itu kan kamu di jalan itu kan motor itu kan kotornya karena debu dan partikel pasir. Nah debu dan partikel pasir ini nggak kelihatan, kecil-kecil banget guys. Nah kalau misal kamu langsung lap pakai kanebo basah ataupun lap fiber ya, yang cuman berdebu-debu itu ataupun pakai kemucing, partikel-partikel kecil itu akan membuat goresan di cat motor kamu guys ya. Itu perlu diperhatikan ya. Partikel-partikel debu dan pasir kecil itu tadi, kotoran tadi, itu akan membuat goresan di cat motor kamu ya. Nomor satu itu ya, hal yang harus kamu hindari. Jadi waktu motor ini kotor, berdebu ataupun habis kena hujan-hujan, jangan sekali-sekali dilap pakai kanebo basah atau lap fiber, kain fiber itu atau kemucing ya. Contohnya seperti ini. Bentar ya. Nah ini kan kamu bisa lihat ya guys ya, ini kan kotor ya. Ini permukaannya juga kotor nih. Kalau dilihat ini kan karena putih, jadi di kamera nggak begitu kelihatan ya. Kelihatan nggak ya? Nah, yang depan nih. Nah ya kan kelihatan ya, ini kotor nih ya. Ini kotor ya. Debu itu. Ya ini kan mikanya berdebu juga. Ya, jangan pernah langsung dilap pakai itu ya guys. Jangan pernah dilap langsung pakai kanebo basah. Oke. Ya, kalau misal keadaannya kotor seperti ini tadi ya, lebih baik dicuci ya. Kalau pendapat saya ya guys ya, lebih baik langsung dicuci. Tujuannya apa sih langsung disemprot air itu? Tujuannya adalah membuat kotoran itu tadi menjadi lunak dulu guys ya. Membuat partikel-partikel debu terus tanah pasir itu tadi menjadi lunak dulu. Oleh karena itu kalau misalnya kotor, mending langsung dicuci aja. Dicuci, disemprot air dulu ya. Nanti akan saya praktekkan habis ini. Dicuci, disiram air dulu, itu tujuannya untuk melunakkan kotoran-kotoran debu dan tanah itu tadi ya, supaya kalau dilap itu nggak mudah menggores ya. Kotorannya tuh
apalagi kalau cucinya pakai airnya tekanannya agak tinggi ya, itu akan membuat kotoran-kotoran tanah dan debu itu tadi turun dulu ya, turun lebih dulu, lunak, baru kita bisa lap. Oke guys, itu nomor 1 ya. Nomor 1 tadi, dalam keadaan kotor jangan pernah dilap pakai kanebo atau lap fiber atau kemucing ya. Terus nomor 2 guys, nah ini juga penting nih. Nomor 2, jangan pernah pakai peralatan lap atau cucinya itu one for all atau all for one ya. Satu untuk semua atau semua untuk satu ya. Itu jangan pernah guys ya. Contohnya gini, misalnya ya kanebo itu saya biasanya ada dua biasanya ya. Ini ada 2. Nah ini kan 2 ya. Oke, 2. Alasannya apa? 1 untuk body ya, body yang bercat ya, terutama yang bercat, body yang bercat. Terus kedua untuk bagian bawah guys ya. Bagian bawah itu yang spakbor, roda, terus apa ini, kaki-kaki ya, kaki-kaki itu ya. Jadi saya biasanya kanebo itu 2. Kalau misalkan 1 pun kalian punya 1 ya, nanti akan saya ajarin caranya sebentar ya. Oke, jadi kalau misal kalian punya 1, gini caranya guys. Ini untuk kanebo ya. Kanebo kan biasanya untuk mengeringkan ya, jangan untuk cuci ya. Kalau kanebo itu jangan untuk mencuci ya guys ya. Kanebo itu hanya untuk mengeringkan ya. Karena apa? Kanebo kan nggak boleh dicuci pakai deterjen, pakai sabun pun nggak boleh ya. Kalau mau harus terpaksa kanebonya kotor, itu cucinya pakai sampo motor ya. Sampo motor atau sampo mobil itu boleh, tapi ya agak susah ngilangin busanya, agak lama, jadi harus peres basahin itu agak lama ya. Itu boleh, tapi jangan pakai deterjen atau sabun deterjen ya. Jadi kalau mau cuci kanebo pakai sampo motor atau mobil, itu boleh ya. Kalau misal kalian punya cuma 1 ya, tekniknya gini, keringkan dulu dari mulai yang body bercat ya. Ya, kalau mengeringkan itu mulai dari yang body bercat. Body motor yang ada catnya itu dikeringkan dulu dari atas ya, terus mika lampu itu. Tapi sebelum untuk mengeringkan dipastikan kanebonya bersih ya guys ya. Dipastikan kanebo kamu bersih. Pastikan kanebo kamu bersih. Terus kemudian dari atas ke bawah mengeringkannya ya. Kalau misal kanebonya cuma 1, kalau 2 sih nggak masalah ya. Kalau 2 nggak masalah, cuman kalau bisa yang body bercat dulu, baru di bagian bawah kaki-kaki ya, itu 1. Karena apa? Karena kalau misal kanebomu itu kamu cuma 1, terus kamu ngelapnya kebalik dari bawah ke atas. Nah, kalau misal di bagian bawah ini masih ada yang kotor, kanebomu kan kotor guys ya. Nah, kotoran itu juga bisa menggores atau membuat cat motor kamu itu menjadi cepat kusam. Oke? Nah, itulah kalau misal kanebonya cuma 1, ngelapnya dari atas ke bawah ya. Oke guys, terus kedua itu tadi masalah kanebo ya. Terus kedua ini untuk busa pencucinya guys ya. Untuk busa pencucinya, jadi saya juga untuk busa pencuci ini, busa yang saya gunakan untuk cuci ini juga saya selalu sediakan 2 ya. 2, 1 untuk bodi yang bercat ya, 1 untuk bagian kaki-kaki ya. Jadi itu tadi ya nomor 2, jangan pernah one for all atau all for one ya. 1 untuk semua itu jangan, hindari kalau bisa hindari ya. Untuk menjangkau tempat-tempat yang agak sulit, yang nyempit itu, kamu bisa gunakan kuas guys, kuas cat itu loh, kuas cat yang bulunya kalau di sini sih mereknya Sunbrush ya, Sunbrush yang bagus. Jadi gagangnya kayu coklat, kuasnya itu hitam, itu yang bagus ya. Saya dulu pakai itu waktu saya masih buka pencucian motor ya guys ya. Saya juga dulu pernah buka pencucian motor dan pernah menjadi pencuci motor juga ya. Tapi sayang saya nggak pernah ada yang mengabadikan atau memotret saya waktu menjadi pencuci motor ya guys ya.
ya. Jadi itu tadi, kalau untuk bagian-bagian yang sempit kamu boleh gunakan kuas ya, kuas cat yang lebarnya 2 in, dan 1 in ya. Kalau yang terlalu kecil bagian-bagiannya boleh gunakan yang lebarnya 1 in atau 2 in ya. Terus kemudian untuk bagian bawah ya, bagian bawah itu kan biasanya kotorannya lebih membandel ya, lebih membandel. Kamu bisa pakai itu sabun colek ekonomi guys ya, kalau untuk bawah-bawah ya. Kalau untuk bagian bawah spakbor, terus ini ya, ini tadi yang kotor-kotor ini ban, itu pakai sabun colek ekonomi ya. Ini itu kan biasanya kotorannya lebih membandel. Tapi kalau misalnya kotorannya tidak terlalu kotor seperti ini tadi, seperti motor saya tadi ya, ini cukup langsung pakai sampo bisa ya. Tapi ingat, kalau langsung pakai sampo ya, urutannya ingat ya guys ya, urutannya yang disampo dari atas dulu ya, dari yang bodi bercat ya, dari bodi bercat, terus kemudian baru kaki-kaki ya, jangan dibalik ya, karena kotoran dari kaki-kaki nanti kalau dibalik bisa menggores bodi yang bercat ya. Oke.